Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan tentang latar belakang timbulnya pergerakan Advent secara singkat. Nama saya Jepta Hamonangan Silitonga, mahasiswa tingkat 2 ekonomi semester 4. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Roh Nubuat yang dibimbing oleh dosen kami, Pendeta Dr. J. Sianipar. Bagaimana latar belakang timbulnya pergerakan Advent? Gereja Masehi Advent hari ke-7 timbul karena kerinduan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Buku Perjanjian Lama dan Baru memuat lebih dari 1.500 referensi khusus tentang kedatangan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan, "Aku akan datang kembali." Dalam Ibrani 9 ayat 28, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Timotius 2 ayat 11-14 mengatakan, menaikkan penggenapan pengharapan kita. Wahyu 19 ayat 11-16 mengatakan, aku melihat surga terbuka. Dan Wahyu 22 ayat 20, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Karena adanya pergerakan-pergerakan melalui pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Pertanyaan pertama adalah, siapa saja pengkhotbah-pengkhotbah yang ikut serta dalam mengabarkan tentang kedatangan Yesus? Pengkhotbah yang pertama adalah Manuel de la Chunza. Manuel lahir di Santiago, Chile pada tahun 1731. Dan pada tahun 1772 dia mendalami isi Alkitab. Dan kemudian pada tahun 1790 dia menulis buku yang berjudul The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. Dan pengkhotbah yang kedua adalah Edward Irving. Edward Irving lahir di Skotlandia 1792. Dia meninggal pada tahun 1834. Beritanya, dia mengkhotbahkan kedatangan Yesus yang kedua kali di London dan menerjemahkan buku yang ditulis oleh Manuel de la Chunza yang berasal dari bahasa Jepang. Dan kemudian yang ketiga, W. Cunninghame. Ia berasal dari Skotlandia dan ia menafsirkan bahwa tempat yang kudus dan disucikan pada akhir nubuatan 2300 hari dalam Daniel 18 ayat 14 sebagai permulaan penyucian Alkitab kepada gerejanya. Dia mengharapkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan datang dimulai 1335 tahun, yaitu dari tahun 533 sampai kepada tahun 1867. Pengkhotbah yang keempat, Louis Gossen. Louis Gossen lahir di Geneva, Swiss pada tahun 1780 dan dia tamat dari universitas pada tahun 1814. Dia diurapi menjadi pendeta dan dia menjadi evangelis Society School of Theology. Karena adanya perselisihan dengan para pendeta, dia banyak mengkhotbahkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengkhotbah yang keempat adalah William Miller. Sudah tidak asing bagi kita yang berada di kalangan gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan nama William Miller. William Miller lahir di Pittsfield, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1782. 15 Februari dan berasal dari keluarga gereja baptis yang tekun beribadah, anak tertua dari 16 bersaudara. Awalnya ia mengikuti faham Desme, namun dia mulai menyelidiki Alkitab dengan lebih dalam dengan mengizinkan Alkitab yang menjelaskan apa yang ia tidak mengerti. Dan ia mulai memperdalam dan memperhitungkan di 2300 petang dan pagi. Ada 3 anggota daripada William Miller ini, yaitu yang pertama adalah Josiah Leach, yang kedua Charles Fitch, yang ketiga Joshua Himes.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanda-tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Saya mendapatkan 12 tanda-tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda yang pertama adalah tanda pengejek-pengejek. Setiap pengejek adalah suatu tanda yang berjalan dan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tanda yang kedua adalah peperangan. Tanda peperangan. Pada abad ke-20 kita telah menyaksikan 2 perang dunia yang banyak merusak dalam sejarah. Dan jumlah yang korban yang mencapai 70 juta jiwa terbunuh. Dan pada tahun 1900 sampai dengan 1985 adalah pertumpahan darah yang tertinggi dalam sejarah. Menurut pengamatan berkata, tidak ada suatu hari yang betul-betul damai sejati semenjak gencetan dunia sejarah. Tanda yang ketiga adalah kelaparan. Pada abad yang lalu kita telah menyaksikan 4 kali bencana kelaparan yang paling besar tercatat dalam sejarah, yaitu Rusia pada tahun 1921 sampai 1933, Cina 1928 sampai 1930, Bengali 1943 sampai 1944. Selama peristiwa kelaparan ini korban mencapai 20 juta jiwa. Dari perkiraan PBB, penduduk dunia 6,25 miliar tahun 2000. Sekarang ini sudah lebih dari 1 miliar penduduk dunia yang kurang gizi, dan separuh dari itu jumlah itu berada dalam kelaparan. Dan yang keempat adalah tanda bala sampar. Penyakit yang menjadi penghinaan kepada para ilmuwan menyebabkan modern ini ialah AIDS. Salah satu dari penyakit pembunuh di antara penyakit infeksi pada abad ini atau abad manapun. Tanda yang kelima adalah tanda pengetahuan yang bertambah Tanda yang kelima adalah tanda pengetahuan yang bertambah-tambah dan yang semakin canggih. Pada zaman kita ini kita sudah merasakan banyak sekali perkembangan tentang teknologi, tentang telekomunikasi, satelit, perkembangan nuklir, elektronik, dan komputerisasi. Semua penemuan ini terjadi pada zaman kita sekarang. Dan keenam, tanda gempa bumi. 3 gempa bumi terbesar dalam abad ini adalah Cina pada tahun 1920 menelan 1.800.000 jiwa, dan Jepang 1923 memakan korban 1.500.000 jiwa. Di antaranya meninggal. Gempa bumi di Jepang dikenal dengan bencana tunggal terbesar sesudah air bah. Dan Indonesia juga menelan korban 200.000 jiwa. Tanda yang ketujuh adalah tanda zaman berbahaya. Walaupun alat mahal dan mutakhir digunakan untuk mencegah kejahatan, kekerasan, pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan, namun kejahatan terus semakin meningkat. Dan yang ke-8 adalah tanda pencemaran, di mana kita kenal dengan istilah polusi lingkungan. Polusi lingkungan menjadi ancaman kematian yang kedua setelah peperangan dunia dan kengerian yang amat besar. Tanda yang ke-9 adalah tanda ketakutan. Dengan kehadiran bom nuklir, itu menjadi impian yang menakutkan bagi kita semua. Ketakutan besar sudah melanda dunia kita ini. Dan tanda yang ke-10, tanda kecemasan. Yesus meramalkan tentang kecemasan dalam bahasa Yunani adalah aporia. Artinya tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan pemecahan, krisis yang tidak bisa diobati. Dan tanda yang ke-11 adalah tanda Injil, di mana pada September 2016 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.223 bahasa dan sedang beredar. Ini adalah tanda yang paling nyata dari semuanya. Dan tanda yang terakhir adalah tanda semuanya itu. Semua tanda akhir zaman terjadi secara bersamaan.
baik itu kelaparan, peperangan, kecemasan, itu semua akan timbul bersamaan pada akhir zaman. Dan setelah itu, barulah Yesus akan datang. Dari dua pertanyaan tadi, saya sudah menjelaskan secara singkat tentang apa yang saya ketahui. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan sampai di sini video yang akan saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.